Sekarang coba kita bayangkan jika keadaan-keadaan yang Pak Jokowi itu alami 10 menit saja diberikan kita yang merasakan hal seperti itu. Wah, nggak tahu, terutama teman-teman saya, saudara-saudara saya dari timur, ketika ditunjuk-tunjuk di televisi, ditantang-tantang, dibilang bodoh, dibilang banci, dibilang bajingan tolol, pelangak pelongo. Saya nggak kebayang kalau itu terjadi pada kita atau kepada orang tua kita. Tentu kita akan sangat berbeda, sikap kita sangat berbeda. Tapi Tuhan mengutus Jokowi yang memiliki hati begitu tebal. Setelah saya meng-cross-check lebih dalam, ini info A1. Setelah saya berdiskusi lebih jauh, Pak Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa belum ada agenda untuk damai. Damai itu nanti aja di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kalian? Kita di sini lagi ya, di parkiran Om Kindi Gemoy. Guys, hari-hari terakhir ini begitu banyak tokoh mulai berkeluaran. Satu demi satu muncul. Ada yang memainkan peran untuk mencari jalan tengah terkait keributan ijazah. Ada yang justru makin menguatkan pihak Roy Suryo dengan bergabung di sana. Tapi juga tak sedikit yang mulai kembali kepada kesadaran, gabung dengan Pak Jokowi. Semua mulai ramai kembali. Entah apakah mungkin para tokoh ini sudah membaca plus minusnya, segala macam matematikanya, peluang menang dan kalahnya, sehingga kemudian hari-hari terakhir ini kita bisa merasakan upaya untuk membuat kasus ijazah Jokowi ini menjadi redup, bahkan pada gilirannya nanti mencoba untuk berakhir dengan islah atau perdamaian, itu sedang diupayakan. Ya, saya pada video kali ini akan mengatakan bahwa pengupayaan terhadap rekonsiliasi atau islah, atau bahasa hukumnya restorasi justice misalnya, pendekatan yang berbasis kepada persuasifme atau pendekatan yang berbasis kepada humanis, di mana menyelesaikannya tidak lagi berbasis yuridis, itu saya harus tegaskan di tempat ini, itu datang bukan dari arah Pak Jokowi. Ya, bagaimana mungkin orang yang sudah menyandang status tersangka, kemudian orang itu yang diminta untuk berdamai, kan lucu. Ya, di dunia ini yang namanya tersangka pasti mereka yang ngotot minta damai. Dan suka atau tidak dengan pernyataannya Rektor UGM yang terbaru lagi terkait soal 9 poin yang membuat beliau kali ini lebih berani untuk tampil karena sebelumnya agak takut, di bawah tekanan dan lain sebagainya. Hari ini lebih pede untuk bicara. Itu semakin mempersempit posisi Roy Suryo dan kawan-kawan. Makin terjepit orang-orang ini. Makin sulit untuk keluar gitu. Sehingga karena makin sulit keluar, maka upaya rekonsiliasi akan diupayakan sekuat mungkin. Dengan segala macam propaganda, dengan segala macam gerak-gerik yang akan dimainkan menggunakan tangan A, tangan B. Ada ketakutan yang bukan sekedar ketakutan terkait masuk penjara. Tapi ini soal beban moral, ini soal status kita di hadapan publik. Ya, rakyat akan melihat terus kita jadi tersangka. Walaupun rakyat yang terlanjur termakan racun-racun yang diumbar oleh teroris ini akan meyakini bahwa mereka walaupun di penjara mereka adalah pahlawan karena mereka menyuarakan kebenaran dan mereka dikriminalisasi, sehingga sekalipun mereka berada di dalam penjara, mereka dipenjara karena kejahatan negara, karena dituduh subversif, karena dianggap orang-orang yang akan mengganggu ketentraman elit-elit negara, sehingga beliau-beliau itu harus dikurung. Akan dibangun semua narasi-narasi itu seolah-olah orang-orang ini memang benar tapi dipaksa masuk penjara. Itu sudah pasti terjadi. Akan tetapi, toh kalaupun dipaksakan untuk islah, diambil juga benang merah untuk berdamai, toh tidak akan merubah apa-apa. Karena orang-orang mereka tetap akan menuduh bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Rekonsiliasi tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, mengambil jalan tengah restorasi justice untuk mempertemukan kedua kubu, untuk mengambil satu tindakan perdamaian, menurut saya hanya menyelesaikan problem di atas meja, tapi tidak bagi keributan kelompok yang terlanjur berseteru selama berbulan-bulan ini. Orang-orang ini tidak akan percaya, terutama bagi mereka para terjal, orang-orang yang berada di balik jempol 2 biji menggunakan gadget untuk menyerang, menggunakan akun-akun fake, bahkan juga menggunakan akun-akun yang memang sejak dulu bekerja untuk menyerang Pak Jokowi. Itu tidak akan pernah berhenti membangun framing. Kalaupun terjadi perdamaian, kelompok Roy Suryo akan mengklaim diri sebagai pemenang karena menganggap bahwa Jokowi takut sehingga meminta perdamaian. Dan kelompok Jokowi pun akan menyampaikan bahwa ya kita damai demi menjaga bangsa ini. Tapi ternyata tidak.
Setelah saya meng-cross-check lebih dalam, ini info A1, setelah saya berdiskusi lebih jauh, Pak Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa belum ada agenda untuk damai. Damai itu nanti aja di pengadilan. Gitu. Artinya, kalaupun akan tiba perdamaian, biar pengadilan yang memutuskan, gitu loh. Ya, ini tidak bisa dibiarkan. Roy Suryo dan kawan-kawan harus meminta maaf kepada publik. Apabila ini dibiarkan, ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa kita di masa depan. Guys, Pak Jokowi sudah berada kepada keputusan yang paling terakhirnya. Pak Jokowi bukanlah Jokowi yang kita kenal beberapa bulan yang silam. Jokowi tidak lagi Jokowi yang beberapa tahun ini kita tahu begitu sabar menahan serangan. Kali ini beliau telah menggunakan haknya sebagai warga negara, hak hukumnya, dan hanya dengan cara itu beliau ingin membersihkan nama baiknya. Dan cara ini menurut saya tidak salah. Beliau pada akhirnya menyatakan bahwa tidak, biarkan saja berproses di pengadilan, biarkan beracara di pengadilan, agar kita tahu siapa benar, siapa salah. Pak Jokowi tidak bicara tentang menang dan kalah, tapi Pak Jokowi sedang ingin meluruskan tentang benar dan salah. Itu poin besar yang dilakukan yang saat-saat ini oleh Pak Jokowi. Guys, saya teringat sebuah kisah yang kelam di masa silam. Sejarah mencatat noktah merah di dalam sejarah peradaban Islam. Kita ingat tentang cucunda Nabi, Husain Asyahid, yang pernah terbunuh di padang Karbala seorang diri. Seorang diri pada saat itu Husain mengangkat pedangnya. Dia berkata kepada seluruh mereka, dan janganlah kalian, kata Husain, dan janganlah kalian menzolimi orang, yang orang itu tidak ada pembela atasnya, melainkan Tuhannya. Guys, hari-hari ini kita bisa lihat bagaimana penzoliman itu disasarkan kepada Pak Jokowi, membabi buta. Serangan demi serangan tak henti-hentinya. Tidak pernah habis serangan terhadap Pak Jokowi. Baru saja beliau ditugaskan untuk berada di Singapura berbicara atas nama negara. Sepulangnya beliau dari sana dibully oleh begitu banyak orang. Walaupun beliau sudah tampil sangat maksimal. Apapun yang beliau lakukan selalu salah. Tiba-tiba saja muncul isu bandara di Morowali, kemudian Pak Jokowi tertuduh, walaupun itu bandara swasta dan Kementerian Perhubungan sudah menjawabnya. Ada SOP tersendiri bagi mereka. Itu pun Pak Jokowi diserang. Bahkan Koni Bakri memberi tulisan kepada Pak Prabowo seolah-olah prihatin. Padahal saya tahu maksud tulisan ini adalah untuk menciptakan opini publik menjadi lebih liar dan tetap menuduh Jokowi sebagai dalang di balik semua itu. Guys, betapa Pak Jokowi melewati prosesnya yang begitu berat. Sehingga pada gilirannya menjadi wajar akhirnya Pak Jokowi ingin membuktikan kepada kita semua bahwa beliau tidak sedang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang paling terpenting beliau ingin memperbaiki sekaligus membersihkan nama baiknya atas segala macam tuduhan fitnahan ya, yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya melalui jalur yang paling sah, jalur yang paling resmi, yakni pengadilan. Biar beracara, biar kita di sana bisa melihat secara langsung bagaimana setiap ahli akan memaparkan segala sesuatunya dan biarkan hukum yang akan menentukan. Itu adalah satu tindakan yang akhirnya diambil oleh Pak Jokowi setelah melewati begitu banyak proses yang berat, setelah melewati begitu banyak ujian yang melanda atas beliau dan keluarganya. Ya, sekarang coba kita bayangkan jika keadaan-keadaan yang Pak Jokowi itu alami 10 menit saja diberikan kita yang merasakan hal seperti itu. Wah, nggak tahu. Terutama teman-teman saya, saudara-saudara saya dari timur, ketika ditunjuk-tunjuk di televisi, ditantang-tantang, dibilang bodoh, dibilang banci, dibilang bajingan tolol, pelangak pelongo. Wah, saya nggak kebayang kalau itu terjadi pada kita atau kepada orang tua kita. Tentu kita akan sangat berbeda. Sikap kita sangat berbeda. Tapi Tuhan mengutus Jokowi yang memiliki hati begitu tebal. Jadi, kalau orang bilang Jokowi tidak negarawan, harus seperti apa lagi Jokowi bertindak? Harus model bagaimana lagi beliau bersikap? Jokowi telah melakukan segalanya. Jokowi telah menghabiskan masa hidupnya hanya untuk memberi bantuan, hanya untuk hidup berguna buat banyak orang dengan kapasitasnya. Dan hanya di era Jokowi, segala keputusan-keputusan yang belum diputuskan oleh presiden-presiden sebelumnya, kemudian diputuskan. Guys, kita beruntung pernah hidup sezaman dan seera bersama orang yang bernama Jokowi. Sehat terus Pak Jokowi, parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.